tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiaihabets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника, і у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 mili dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini,
Mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsku, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini,
Mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini,
Mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai-Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah Komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiaihabets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsku, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini,
Mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini,
Mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Polsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiaihabets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Polsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника, і у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний спів, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiaihabets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний спів, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perang keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Polsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB
untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Polsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsku, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelletor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan. Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata, dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara.
Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-9057 sistem rudal pertahanan udara, 11.909 bis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus. Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B.
Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam,
1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan. Pada tanggal 15 September Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Bilahora, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження.
Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata, dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut.
Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus. Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target.
Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejak era Perang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini,
Pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Polsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan. Pada tanggal 15 September Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Bilahora, wilayah Donetsk. Воїни
80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata, dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur.
Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsku, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника, і у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti-radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk, Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk, Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets yang penting bagi AFU di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga, dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білahора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk.
Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan. Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propellet yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 9 serangan terhadap area konsentrasi personel dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 gudang amunisi dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat,
pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 114 wilayah. Selain itu, pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan rudal menghantam bengkel produksi pabrik lapis baja Kharkov, tempat kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina sedang diperbaiki dan dipulihkan di dekat Kharkov. Salah satu sasarannya adalah pabrik lapis baja Kharkov Kiai Habets, yang penting bagi AFU, di Jalan Bolshaya Panasovskaya. Kali ini, pasukan Rusia mampu menimbulkan kerusakan yang signifikan, bengkel yang beroperasi dan tempat parkir peralatan yang diperbaiki diserang. Admin lokal Kharkov mengkonfirmasi beberapa serangan terhadap kota tersebut. Alarm terdengar setelah ledakan. Saluran pemantauan Ukraina juga melaporkan adanya UAV pengintai di Kharkov. Pertahanan anti pesawat Rusia mencegat 2 bom udara berpemandu jedam, 1 rudal anti radar HAM, dan 1 proyektil HIMARS MLRS buatan AS. Menggunakan berbagai jenis peralatan termasuk sistem rudal permukaan ke udara Tor M1, Rusia menembak jatuh UAV musuh. 28 UAV dihancurkan dan dipadamkan dengan alat peperangan elektronik di dekat Vasilevka, Nevelsko, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk Olsana, Golikovo, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk Azov, Novoye, Romanovsko, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, dan Radensk Kherson wilayah. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 terus menyerang sasaran udara di arah Kupiansk. Sistem rudal permukaan ke udara Tor M1 di rekaman ini telah memusnahkan lebih dari 110 target udara sejak awal tahun 2023. Unik dalam karakteristiknya, sistem self-propelled Tor yang dimodernisasi dapat mencapai target balistik dan target dengan vektor kontrol variabel, mulai dari kendaraan udara tak berawak kecil seperti helikopter dan pesawat hingga rudal dan roket besar. Anti pertahanan misil ini salah satu yang terkenal di dunia. Tor M1 dilengkapi dengan peluncur dan rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk mengintersep target udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah. Jarak efektif sistem ini dapat mencapai sekitar 12 km 7,5 mil dan dapat mengatasi ancaman di ketinggian hingga sekitar 6 km 3,7 mil. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi target yang bergerak cepat. Sistem ini dilengkapi dengan radar pelacak dan sistem kendali tembak yang canggih untuk melacak dan mengarahkan rudal ke target. Tor M1 adalah sistem yang relatif mobile, yang dapat diangkut dan diposisikan di lokasi yang strategis sesuai kebutuhan pertahanan. Juga dilengkapi dengan sistem perlindungan elektronik terhadap gangguan dan serangan elektronik. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan.
Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Білогора, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним, мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія – пріоритет. Слава Україні! Unit Artileri MD Barat dilengkapi dengan meriam tunduk 152 mm MSTAB, melancarkan serangan dahsyat terhadap target AFU hingga 20 km meraih kemenangan penting. Servismen Rusia yang sekarang memiliki kontrak menjalankan serangan presisi saat mereka menghancurkan gudang amunisi, pos komando, dan senjata AFU. Ada laporan yang menggembirakan tentang keberhasilan unit artileri dari Distrik Militer Barat atau MD yang terus-menerus menghancurkan peralatan dan benteng militer dari Armed Forces of Ukraine atau AFU di arah Kupiansk. Dalam serangan terkoordinasi ini, mereka menggunakan meriam tunduk 152 mm MSTAB untuk melancarkan serangan terhadap gudang amunisi, pos komando, senjata, dan peralatan militer AFU dengan jarak hingga 20 km. Para operator pesawat tanpa awak atau UAF dan pasukan pengintai yang bekerja di belakang garis depan mengirimkan koordinat target kepada pasukan artileri, memastikan serangan mereka akurat dan mematikan.
Terlebih banyak anggota dinas yang menjalankan tugas tempur sebagai bagian dari unit artileri baru-baru ini telah menandatangani kontrak. Mereka telah menyelesaikan siklus pelatihan dan penyesuaian tempur penuh dan saat ini sudah sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan tempur. Keberhasilan mereka menegaskan komitmen dan dedikasi mereka untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan negara. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengukuhkan bahwa operasi militer yang terkoordinasi dengan baik ini adalah bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka dan mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut. Pasukan artileri dari MD Barat terus menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan ini dan terus berkinerja luar biasa dalam melaksanakan tugas mereka. Pertanggal 17 September 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.909 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 4 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 272.320 prajurit, 4.620 tank, 8.828 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.003 sistem artileri dan 776 roket artileri, 523 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.742 operasional UAV tingkat taktis, 1.455 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 896 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 571 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Pada malam tanggal 17 September tahun 2023, militer Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dan serangan drone. Sebanyak 16 serangan udara tercatat, 6 UAV kejut tipe Shahed menyerang dari arah tenggara dan selatan Primorsko-Akhtarsk, Chauda, dan 10 rudal yang diluncurkan dari udara ditembakkan dari 9 pesawat strategis Tu-95 milidetik dari wilayah Engels. Arah utama penyerangan adalah selatan Odessa. Pertahanan anti pesawat bekerja di sepanjang rute pelacakan rudal dan UAV. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus.
Unit artileri distrik militer barat Rusia menghancurkan perangkat keras dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk dengan meriam Direktorat Mesta B. Howitzer derek Mesta B 152 mm melancarkan serangan ke depot amunisi, pos komando, persenjataan dan perangkat keras Ukraina pada jarak hingga 20 km. Operator UAV dan pengintai, yang bekerja di belakang garis depan, mengirimkan koordinat target. Kru yang sudah terlatih menuntaskan tugasnya tanpa kesalahan sedikit pun, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Meriam derek Mesta B adalah meriam artileri self-propelled yang dikembangkan Uni Soviet 1976 hingga 1986 sejam era Urang Dingin. Produksinya sudah lama namun teruji di berbagai medan perang. Sebagian juga sudah di-upgrade. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum Mesta B. Meriam Mesta B dilengkapi dengan meriam utama kaliber 152 mm. Kaliber yang besar ini memungkinkan penggunaannya untuk menembakkan proyektil yang bervariasi, termasuk proyektil pandu dan proyektil cluster. Mesta B memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan meriam dengan akurasi tinggi. Rentang operasional meriam ini akan bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaannya, tetapi memiliki jangkauan yang cukup jauh hingga 20 km untuk menangani berbagai tugas artileri. Готов! Орудие! Орудие! Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Sedikitnya 25 kontak senjata antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di area Avdiivka di wilayah Donetsk. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau hampir 10 serangan musuh dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, Angkatan Pertahanan Ukraina terus melakukan